Salam dan bahagia. Demonstrasi kontekstual modul 14 budaya positif. Penerapan segitiga restitusi. Oleh Natalina Siburian, CGP Angkatan 9, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Segitiga restitusi merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid, membantu murid untuk dapat mencari solusi atas masalahnya dan mampu menghargai nilai-nilai yang dipercayainya. Tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas merupakan tahap paling dasar untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak berbuat salah karena ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Guru berperan menjadikan anak menjadi reflektif. 2. Validasi tindakan yang salah. Melakukan validasi tindakan yang salah merupakan suatu tindakan yang dilakukan guru guna membuat anak menjadi lebih terbuka, sehingga guru dapat memahami kebutuhan dasar yang mendasari setiap tindakan salah murid. Pada tahap ini, terjadi perubahan perspektif baik guru maupun murid. 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid diberi pertanyaan yang mengarahkan murid siap menghubungkan sikapnya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Guru berperan menuntun murid melihat potret dirinya di masa yang akan datang. Contoh kasus 1. Echa dan Erza sama-sama murid kelas 81. Echa dan Erza beberapa kali terlibat pertengkaran atau perang mulut, apalagi bila kelas sedang kosong atau belajar kelompok. Hal itu diawali karena Echa mengejek nama orang tua dan fisik Erza. Selain itu, Echa juga sering mengejek Erza sebagai beban kalau dalam belajar kelompok. Awalnya Erza berlaku cuek, namun karena sudah tidak sabar lagi, Erza pun memarahi dan membalas mengejek orang tua Echa. Echa bukannya berhenti, dia malah tampak menikmatinya. Bahkan tak jarang dia juga mengejek teman-temannya yang lain. Hal itu membuat banyak teman-temannya kesal kepadanya. Berikut adalah contoh mengatasi kasus 1 dengan tahap restitusi. Selamat pagi Echa. Selamat pagi Bu. Sudah sarapan? Alhamdulillah sudah Bu. Echa, Ibu mendengar laporan dari Echa. Sebetulnya apa yang terjadi? Tidak ada Bu. Ibu undang Echa ke sini tentu ada sebabnya. Tidak apa-apa, kamu tidak usah takut, kamu cerita saja sama Ibu. Ibu undang Echa ke sini bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Di sini kita mencari solusinya. Tapi Ibu perlu konfirmasi apa sebetulnya yang terjadi. Iya Bu, saya memang mengejeknya, tapi saya hanya mengejek saja. Oh iya? Apa saja yang kamu ejek? Saya mengejek nama orang tuanya Bu. Saya juga mengejek istrinya. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan ini. Saya kesal Bu, karena dia malas kalau kerja kelompok. Erza sering malas-malasan Bu. Bila tidak selesai, kadang dia bukan mengejek saya Bu. Selain itu, dia juga susah muncul saya Bu. Nah, sebagai akibat dari sikapmu itu, apakah menurutmu itu baik? Tidak. Echa masih ingat tidak apa keyakinan kelas kita? Menurut Echa, itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Masih ingat Bu, tidak sesuai Bu keyakinan kelas kita. Saling menghormati dan tidak boleh Apakah Echa mau memperbaiki masalah ini? Saya akan minta maaf Bu. Apakah menurut Echa dengan minta maaf masalah ini selesai? Apakah kira-kira yang akan Echa lakukan untuk memperbaiki rasa sakit hati terhadap Erza? Saya akan belajar mengambil ucapan saya Bu. Saya akan menentukan bahasa yang lebih santun dan tidak menyakiti teman-teman. Saya juga akan meminta
Erza. Bagaimana perasaanmu jika kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Saya akan senang Bu. Saya menjadi pribadi yang sabar, santun, menghargai, dan bisa bekerja sama. Baiklah, silakan diterapkan ya Eca. Siap Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ditya atau biasa dipanggil Eca. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu Natalina karena sudah membantu saya menyelesaikan masalah saya, yaitu saya sering mengejek teman dan mengatakan perkataan yang tidak pantas buat teman saya. Kedepannya saya akan menerapkan hal-hal yang baik yang telah kami bicarakan, yaitu sabar dalam bertindak, sopan dalam berkata-kata, bisa bekerja sama dalam baik. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Natalina yang sudah membantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah contoh kasus yang kedua. Desma Yuni sedang duduk bersama teman-temannya di pondok baca sekolah. Farel yang sedang berdiri di tepi pondok tiba-tiba menarik-narik jilbab Desma. Desma sangat marah dan spontan menepis tangan kawannya. Tidak hanya itu, Desma juga memaki dan langsung menonjok kawannya. Desma masih tidak terima perbuatan temannya. Desma datang ke kantor guru dan melaporkan perbuatan temannya pada Bu Natalina. Saat jam istirahat, Bu Natalina memanggil Desma dan menanyakan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Berikut adalah penerapan restitusi untuk kasus 2. Selamat siang Desma. Selamat siang Bu. Nah, tadi kamu datang ke kantor melapor. Ibu mau tanya tentang kamu. Sebetulnya apa ya? Saya kesal Bu. Saya lagi duduk, tiba-tiba dia menarik jilbab saya. Saya nggak terima Bu. Baiklah, Ibu bisa mengerti. Kamu berhak merasa. Jadi, apa yang kamu lakukan padanya? Saya lalu usulkan jilbab saya hampir copot dan rambut saya hampir nampak sebagian. Saya spontan memilih dan menangkap Ibu. Iya ya, kamu patut berbangga pada dirimu karena kamu sudah berusaha mempertahankan sesuatu yang penting dalam dirimu. Kamu boleh mempertahankan sesuatu, tapi kamu perlu menambahkan sesuatu yang baru dalam sikap kamu. Iya Bu. Memaki, menonjok teman, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Jadi bagaimana seharusnya yang kamu lakukan? Sebenarnya saya juga menghargai teman Bu. Saat itu mungkin saya lagi emosi. Jadi kamu yakin tidak kalau menghargai dan menghormati teman itu penting dalam hidup? Yakin Bu. Sekarang Ibu mau tanya, apa kamu mau memperbaiki masalah ini? Mau Bu. Apa kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Mungkin saya harus bisa lebih menahan diri Bu. Setidaknya saya menegur atau mengingatkan dulu sebelum saya memaki dan menonjoknya. Baiklah Desma, bagaimana perasaanmu ketika kamu bisa menjadi yang sabar dan mampu menahan diri dalam bertindak? Saya berharap semoga kedepannya saya lebih hati-hati lagi dalam bertindak. Silakan kamu terapkan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desma Wayuni dari 81. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Natalina telah menyelesaikan masalah saya, yaitu mudah emosi dan main fisik serta mau memukul teman. Untuk kedepannya saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya. Saya akan lebih sabar lagi dan mampu menahan emosi saya dalam bertindak. Saya juga akan lebih memikirkan dulu sebelum mengambil keputusan. Semoga solusi yang telah kami diskusikan menjadikan saya lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Bu Natalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah contoh penerapan segitiga restitusi pada 2 contoh kasus yang berbeda. Terima kasih, semoga menginspirasi.